Oke, baik. Saya coba masuk ke indikator soal nomor 3, menentukan unsur, senyawa, atau campuran. Nah, di sini harus tahu apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran, ya. Kalau unsur itu adalah zat tunggalnya, ya, yang sudah tidak bisa diurai. Contohnya misalkan oksigen, karbon, tapi dengan C atau O saja, gitu ya. Tidak ada angkanya. Misalkan O2, kalau O2 itu sudah termasuk dia senyawa, ya sebetulnya. Kayak N2 itu nitrogen, ya. Senyawa itu adalah gabungan atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya H2O, ya. Berarti ada dua unsur yang beda, oksigen dan hidrogen, ya. Kalau campuran, dia sudah gabungan dari molekul senyawa dengan molekul senyawa yang membentuk satu sistem yang terdispersi. Dispersi itu maksudnya sudah nggak bisa dibedakan lagi, gitu ya. Misalkan campuran air dengan gula, kita nggak bisa lihat gulanya, tapi hanya bisa dirasakan ya manisnya, gitu ya, hanya sifatnya aja, ya. Air dengan susu, dengan gulanya, ya, itu kalau sudah bercampur tidak bisa dilihat lagi mana gulanya, mana airnya, mana susunya, ya. Terutama gulanya yang nggak bisa dilihat, ya. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini, sifat-sifat senyawa yang ditunjukkan oleh nomor dari pernyataan ini, ya, kita harus tahu dulu sifat senyawa yang sesungguhnya. Pertama, proses pembentukannya melalui reaksi kimia, ya. Kayak misalkan pembentukan air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen menjadi air, ya, itu molekul senyawa. Atau dari proses fotosintesis, ya, dari karbon dioksida dan air menjadi glukosa, itu adalah reaksi kimia. Kemudian zat penyusunnya bergabung dengan perbandingan tertentu, ya. Nah, itu juga adalah sifat senyawa, ya. Kemudian unsur-unsur kehilangan sifat asalnya atau terbentuk sifat baru, misalkan karbon dan atau oksigen dengan hidrogen itu memiliki sifat yang berbeda, ya. Tapi ketika mereka sudah bergabung, ya, maka sifat air, misalkan H2O, itu akan berbeda dengan sifat oksigen dengan hidrogennya, gitu ya. Itu maksud terbentuk sifat yang baru, ya. Kemudian sifat dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya melalui reaksi kimia, ya. Artinya H2O bisa diuraikan kembali, ya, menjadi unsur penyusunnya, yaitu oksigen dengan hidrogen, ya. Ini bisa diurai kembali kalau dia senyawa, ya. Tentunya dengan reaksi kimia, ya. Ada juga eh, pemisahan antara oksigen dengan hidrogen dari air, ya, untuk dipisahkan sehingga diambil hidrogennya aja, itu ada, ya, percobaannya. Kemudian pembentukan senyawa membutuhkan energi, ya. Nah, di sini seperti halnya eh, air dan karbon dioksida itu untuk menjadi glukosa terjadi di klorofil itu membutuhkan energi cahaya matahari, seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau lihat dari pernyataan sifat zat di sini, ya, jawabannya adalah 3 dan 2 dan 3, ya. Di sini jawabannya adalah B, ya. Kemudian untuk yang masih indikator yang sama, nah, biasanya ada gambar. Kalau ada gambar di sini seperti ini misalkan, nah, yang ditanya gambar yang termasuk senyawa, unsur, dan campuran berturut-turut oleh nomor. Untuk yang nomor 3 ini adalah zat tunggal, berarti dia adalah unsur. Sedangkan kita ambil contoh misalkan hidrogen. Untuk yang gambar yang kedua, ini adalah senyawa, karena terdiri dari dua unsur yang berbeda, ya, menjadi ikatan yang kovalen, ya.
Intinya terjadi ikatan di sini, jadi H2O. Tapi memiliki dua unsur yang berbeda. Ini sebutnya senyawa. Sedangkan untuk yang nomor satu ini sudah campuran, ya, senyawa dengan senyawa, ya. Misalkan COH atau misalkan eh, CHO, misalkan diambil glukosa, misalkan gula, ya, dengan air jadi larutan gula misalkan di sini. Sehingga nomor satu ini disebutnya campuran. Ya, contohnya seperti itu. Sehingga jawabannya adalah senyawa unsur dan campuran berturut-turut, yaitu 2, 3, dan 1, yaitu B. Untuk yang ini, soal yang ini ada tabel di sini, gambar tabel, ya, ada pernyataan-pernyataan unsur, senyawa, dan campuran. Mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran berturut-turut? Kita lihat. Nah, di sini kalau krim dia termasuk koloid, berarti bukan unsur, itu udah salah. Perak dia termasuk unsur, namun larutan gula dia bukan senyawa, tapi dia sudah campuran, ya. Tanah juga sudah campuran, ya. Nah, jadi 1 dan 2 tidak termasuk, sehingga 3 dan 4 saja, ya. Di sini sudah ada untuk hidrogen, cuka itu asam asetat, punya rumus kimia CH3COOH. Sirup berarti campuran gula dengan pewarnanya, ya. Kemudian di sini ada karbon, unsurnya C, senyawanya ada soda kue, ya, NHCO3, dan susu berupa koloid. Oke, itu dia untuk indikator yang soal nomor 3.